Kafilah dakwah adalah salah satu program sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi akhir program Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah STID Muhammad Nasir dengan cara mengirimkan para dai ke berbagai pelosok daerah di Nusantara. Kali ini, Kafilah Dakwah mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Sambas secara geografis ini berbatasan dengan Malaysia. Ada 2 kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh. Jadi kalau dari darat itu Sajingan Besar, kalau dari laut, berbatasan laut itu Kecamatan Paloh. Penduduknya sekitar hampir 500.000. Proporsi antara laki-laki dengan perempuan itu kurang lebih sama. Dan agama mayoritas memang Islam, sekitar 87,30%. Kami menginginkan masyarakat Islam di Kabupaten Sambas ini menjadi masyarakat yang Qurani. Nah, oleh karena itu program yang pertama yang kami jadikan moto utama yaitu membumikan Al-Quran. Nah, tentulah kalau kita ingin menjadi masyarakat yang Qurani, kita harus paham tentang Al-Quran. Dan untuk paham Al-Quran, kita harus punya Al-Quran. Oleh karena itu minimal 1 keluarga muslim di Kabupaten Sambas itu target kita, itu punya Al-Quran. Nah, makanya ada kata istilah membumikan Al-Quran. Nah, setelah itu program selanjutnya kita menghapus buta baca Al-Quran. Kita menginginkan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Sambas yang buta baca Al-Quran. Sebagai kabupaten di Kalimantan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Sambas sangat membutuhkan banyak dai untuk membina masyarakatnya agar tidak menjadi masyarakat tertinggal. Jumlah penduduk yang besar tidak seimbang dengan jumlah dai yang ada di daerah ini. STID merasa berkewajiban untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Sambas. Nah, umumnya daerah-daerah perbatasan yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sambas, itu jauh tertinggal, ya. Apalagi dibandingkan negara tetangga Malaysia dengan kecamatan-kecamatan daerah lain, ya, daerah perbatasannya sangat tertinggal. Nah, itu sebabnya sejalan dengan pembangunan daerah perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas, kami melihat bahwa ada hal-hal penting yang kami dari Dewan Dakwah Islamiyah harus ikut masuk ke dalamnya, terutama di dalam membina para mu'alaf, ya, yang tadinya tidak ada orang Islam di sana, ya, kemudian ada beberapa penduduk lokal masuk ke dalam agama Islam, dan ini perlu pembinaan dari kita. Kafilah dakwah berangkat dari kota Sambas menuju Desa Temajuk, desa perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia. Sebuah perjalanan yang mengesankan karena medan yang sulit ditempuh. Untuk mencapai Desa Temajuk memakan waktu tempuh yang tak sebanding dengan jarak tempuh.
Kafilah dakwah menggunakan transportasi air sebagai transportasi yang sangat khas di Kalimantan. Menyeberangi sungai sambil memantapkan tekad dalam hati untuk terus memurnikan tekad dakwah ilallah. Perjalanan dilanjutkan kembali dengan sepeda motor. Membelah perkampungan masyarakat, menyusur jalan yang semakin jauh dari pemukiman. Di sini, jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya sangat jauh. Pengiriman dai ke daerah perbatasan, pertama di daerah Sajingan Besar, kemudian daerah Temajuk, kemudian daerah Subah, ya. Luar biasa efektifnya, karena memang sampai sebelum kita mengirim dai di sana, belum ada satupun dai, ya, yang siap membina masyarakat sana, di mana daerah tersebut daerah terisolir, daerah perbatasan sekali, ya. Alhamdulillah setelah kita kirim, antusias sambutan masyarakat luar biasa, ya, dari usia anak-anak sampai ke tokoh masyarakat sana. Di tanah yang menjadi perlintasan Katulistiwa ini, rombongan disambut dengan teriknya matahari Katulistiwa. Medan yang sangat sulit dijangkau ini hanya dapat dilalui dengan kendaraan sepeda motor. Tak ada roda 4 bergulir di sini. Terbayang akan sebuah dusun yang jauh dan terisolir. Untuk mengirimkan suplai kebutuhan hidup, harus menempuh perjalanan sedemikian rupa. Menyeberangi sungai untuk yang kedua kalinya. Benar-benar daerah yang terisolir dari berbagai hal. Namun inilah faktanya. Ada sekelompok umat nun jauh di ujung negeri ini yang sangat membutuhkan pelayanan, yang haus akan ilmu agama, yang akan mengangkat derajat mereka kepada kedudukan yang lebih tinggi.
Perjalanan yang berbahaya dan penuh risiko bagi para dai. Namun, lebih berbahaya lagi apabila suatu saat nanti masyarakat Temajuk sebagai umat Islam menjadi umat yang kering dari ilmu agama karena tiadanya dai yang membimbing dan menyirami jiwa mereka. Alhamdulillah, setelah 8 jam melintasi tanah berpasir, akhirnya tiba di tempat tujuan. Pada hari ini kami akan menyerahkan dai Dewan Dakwah Ustadz Hidayatullah yang akan kami serahkan kepada masyarakat sini. Lalu kemudian kami memohon untuk nanti diantarkan di tempat tugas di dalam melakukan dakwah di daerah ini. Ya, selamat bertugas. Allahu Akbar. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Selamat berdakwah. Dengan fasilitas seadanya, menempati rumah yang jauh dari kata layak, namun justru dari rumah yang teramat sangat sederhana inilah dakwah itu dimulai dengan senantiasa memohonkan pertolongan Allah, bermunajat di penghujung malam. Inilah tempat yang akan ditempati. Mudah-mudahan dengan tempat seperti ini akan betah ditinggal tempat ini sesuai dengan tugasnya. Insyaallah, alhamdulillah Pak, ini udah luar biasa. Tanggapan kami sangat besar sekali sehingga dengan adanya Dewan dari dai dakwah Indonesia yang datang ke tempat kami ini akan memberikan harapan, mudah-mudahan akan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan kami tentang agama Islam. Kami sebagai KUA sangat terdukung sekali dengan adanya program dakwah perbatasan ini, karena masyarakat di daerah perbatasan memang memerlukan sekali artinya tentang masalah keagamaan, khususnya agama kita Islam ini, karena daerah perbatasan sangat jauh dari transportasi yang dapat kita lalui, artinya daerah Temajuk ini sangat sukar sekali untuk dijangkau. Harapan kami kepada dai Dewan Dakwah dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta akan memberikan program lagi ke desa kami. Kami yakin dengan program yang berkelanjutan masyarakat kami akan lebih termotivasi dan lebih meningkatkan lagi keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi antusias masyarakat yang sangat membutuhkan dai, semakin menyulut semangat dakwah sang dai. Masyarakat pun, dari orang tua hingga anak-anak, tak kalah bersemangat dengan kehadiran dai yang sangat mereka nantikan ini. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil